Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini malam 29 Zulqa'dah. Secara bahasa zu artinya mempunyai, qa'dah itu berasal dari kata qu'ud. Qu'ud itu artinya lenggah, duduk. Kenapa disebut Zulqa'dah? Karena wong Arab saat sebelum Zulqa'dah lagi duduk untuk persiapan pergi haji. Duduk persiapan untuk pergi haji. Jenengan duduk lagi ngapain sekarang? Haji. Kalau wong Arab itu duduknya, lenggahnya itu untuk persiapan masuk musim haji. Karena sebentar lagi masuk Zulhijjah. Gitu, disebut Zulqa'dah karena tujuannya seperti itu. Berarti persiapan untuk masuk Zulhijjah. Jadi kan punya persiapan apa? Boten, persiapan masuk Zulhijjah apa? Persiapan kurban. Sekaligus kalau bulan besar itu persiapan nyumbang juga kata iya. Leres mboten iki? Oh iya, berarti. Betul berarti. Sekarang lagi pray itu? Apa masih sekarang? Oh masih. Namun puncaknya kayaknya besok itu ya, bulan besar ya. Betul nggih? Jenengan juga Pak? Sama? Ya iya. Itu Zulqa'dah. Nah, kalau Idul Adha itu Ahad 11 Agustus, berarti 1 Zulhijjah itu Jumat besok. Mulai malam Jumat berarti. Ye, kenapa saya sebut ini? Nah, ini biar tahu amalan dulu sebelum masuk bulan Zulhijjah. Amalan pertama, bagi yang punya niatan kurban. Punya niatan berarti tandanya dia sudah urunan untuk kurban, kambing maupun sapi. Yo kambing, yo terserah. Sudah punya niatan mau masuk Zulhijjah, sejak tanggal 1 tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Berarti besok Kemis terakhir. Paham ini Bapak? Ini berlaku bagi sohibul kurban yang biasa punya uangnya suami yang kerja ya tak? Maka suami tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Kuku apapun, kuku tangan, kuku kaki gitu. Malam ini potong-potong apa, besok nanti ya potong kuku. Terus potong apa tadi, dilarang apa lagi? Rambut. Yang rambutnya gondrong misalnya, yang bulu kemaluan, bulu ketiak, kumis, ya itu butuh dipotong, segera dipotong sebelum masuk 1 Zulhijjah. Wah itu tadi hukumnya apa? Haram apa makruh tadi larangannya? Pokoknya kalau nggak haram ya makruh. Dua itu.
Kalau Imam Nawawi sendiri berpendapat hukumnya makruh tanzih. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, hukumnya makruh tanzih. Artinya ya dianjurkan untuk tidak potong kuku dan rambut tadi. Kalau terlanjur potong ya sudah, gimana lagi? Nggak sampai kena hukuman. Namun diusahakan sudah bersih-bersih biar nanti sampai kurbannya nanti disembelih. Ya kurban disembelih ya nanti Ahad itu ya, tanggal 11 itu ya. Misalnya tanggal 11 tadi nggih. Nanti baru motong kuku, motong rambut. Makanya 10 hari tadi dia nahan tadi ya, karena berat itu ya. Maka nanti potong ini persiapan dari kemis tadi. Apa manfaatnya? Di antara manfaatnya dikatakan oleh para ulama, ketika nanti dia nyembelih kurban akhirnya dia motong kuku, potong rambut nanti seketika itu, maka mudah-mudahan rambut kuku tadi jadi tebusan baginya untuk selamat dari neraka. Itu kata para ulama. Ya. Karena dia tahan tadi selama 10 hari, kurang lebih 10 hari. Pokoknya dari dia niatan. Kalau baru niatannya tanggal 8 Dzulhijjah, oh berarti cuma 3 hari. Misalnya uangnya ada H-2. Nah itu baru dia mau kurban. Namun kalau sudah dari sekarang sudah niatan, berarti mulai dari 1 Dzulhijjah sampai nanti hewan kurbannya itu disembelih. Itu pertama. Ini dilarang motong kuku, motong rambut. Ini larangannya berlaku bagi kepala keluarga. Sebagian orang itu katanya itu berlaku bagi kambing atau sapi yang akan disembelih. Maka kambing atau sapinya tidak boleh dipotong kuku, dipotong rambutnya. Ini pendapat ngawur. Ora paham hadis. Apa kaitannya kalau kambing karo sapi coba? Hah? Apa fungsinya kalau dia dilarang-larang motong kuku, motong rambut? Apa manfaatnya untuk kambing? Kambing nggak kena beban syariat kok. Orang dikon sholat, orang dikon ngaji. Nggak ada beban syariat sama sekali sama hewan itu. Yang ada cuma pada manusia. Ya berarti sahibul kurban dong. Jadi kalau ada ustadz yang ngawur ngomong kayak gini, itu diingatin tuh ustadznya itu ngawur. Nggak ada ulama berpendapat kayak gitu itu. Mau Imam Nawawi kayak yang lainnya nggak ada. Baru pendapat orang-orang belakangan aja ini. Seorang paham ilmu, orang paham hadis. Betul apa nih? Betul ngawurnya. Iya tak? Nah, kalau jenengan bilang betul itu, oh, kalau bilang betul malah bila-bilain, awas ya. Terus yang kedua, amalan kedua masuk 1 Dzulhijjah, perbanyak takbir. Takbiran. Ya, perbanyak takbir. Takbirnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu lagi masak pagi-pagi sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting nggak gosong aja itu masakannya itu tadi. Ya, jadi dengan takbir itu. Lagi nyapu-nyapu rumah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau berangkat sekolah takbir, mau berangkat kerja takbir. Lagi nganggur takbir. Lagi ngopi pagi, ngeteh, takbir. Yang penting orang bareng rokok saja itu. Rokoknya ditinggal itu 10 hari. Mau tidur takbir. Mau tidur takbir. Pokoknya kapanpun ini namanya takbir mutlak. Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhum itu ketika masuk awal Dzulhijjah, mereka masuk pasar. Terus takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sampai orang-orang yang ada di pasar ikut takbir juga. Berarti masuk apa tadi? Pasar. Masuk pasar takbiran. Nanti ada yang ngomong nanti, wah wong iki ngapa iki takbir iki ngapa? Ya karena orang nggak ngaji, orang paham. Ya, pokoknya takbir. Paham ibu-ibu? Tadi lagi apa saya sebut tadi? Masak, nyapu, ngomong, gitu nggih? Bapak juga aktivitasnya sama. Tambah lagi nanti tanggal 9 lebih ditekankan lagi, berarti ya bersolat mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah
Nanti selama 5 hari, tanggal 9, 10, 11, 12, 13 setiap bar sholat. Bar sholat 5 waktu, perbanyak takbir. Di hari-hari tasyrik juga perbanyak takbir. Ya. Habis sholat 5 waktu. Baca zikir bar sholat seperti biasa, baru seperti itu dengan takbir sendiri-sendiri untuk kepentingan sendiri saja. Itu ada tuntunan untuk bertakbir. Lalu amalan yang ketiga, dianjurkan puasa sunnah 9 hari kalau mampu. Berarti kalau besok itu ahadnya, itu berarti hari Jumat, Sabtu sampai Sabtu berikutnya. Kalau mampu, mau milih terserah, mau 3 hari boleh, mau 4 hari boleh, mau 1 hari pun boleh. Biasanya 1 hari puasa Arafah, 9 Dzulhijjah. Rata-rata. Jangan tinggalkan yang 9 Dzulhijjah. Sudah ya, 3 amalan berarti kula sebut nggih. Pertama tadi apa? Apa tadi pertama? Larang potong kuku, potong rambut bagi siapa? Shahibul kurban. Yang kedua, perbanyak takbir. Yang ketiga, puasa sunnah. Ini 3 ini jangan luput, walaupun kesibukan apapun. Niki sanggup napa mboten nggih niki? Engko kok wis ngaji, wis pun ngaji malah males-males terus. Ya, harus berubah. Apalagi para ulama katakan 10 hari tadi, itu 10 hari pertama Dzulhijjah itu, wah itu hari terbaik untuk beramal soleh. Bahkan Kanjeng Nabi katakan itu mengalahkan amalan jihad. Kecuali jihadnya itu jihad yang wajib. Paham ya? Bisa mengalahkan amalan jihad. Nah, nanti saya akan kasih tahu rahasianya nanti ketika kita bahas ini. Bahasan pertama nanti dari tafsir surat Yasin. Nah, kita lihat dulu sambil saya singgung tentang masalah tadi. Nanti kalau ada yang tanya tentang masalah kurban ya monggo nanti tanya. Ataupun amalan-amalan Dzulhijjah bisa nanti dalam pertanyaan. Baik, dibaca. Kita masih tafsir surat Yasin ayat 12. Ayat 12 ini saya buat panjang sekali. Biar tambah pinter nanti. Ya. Jadi nggak saya bahas 1 kali saja, nanti berkali-kali ini. Nanti masih ada bahasan lagi untuk pertemuan berikutnya. Monggo dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Terus sekarang dari ini kita butuh ada amal-amal yang jadi bekas. Amal bekas ini kita butuh nanti ketika meninggal dunia, amal ini masih ada. Amalannya seperti apa? Nanti kita pahami dulu. Ada amalan namanya qasir, ada amalan namanya muta'addi. Qasir itu artinya terbatas pada orang tertentu. Muta'addi berarti manfaat untuk banyak orang. Qasir berarti amalan individu. Kalau muta'addi amalan sosial, banyak orang ambil manfaat. Nih, kita pahami tentang amalan qasir dan muta'addi dulu untuk memahami surat Yasin tadi ayat ke-12. Monggo dibaca. Kaitannya dengan amalan yang ditinggalkan, kita perlu mengenal 2 amalan, yaitu amalan qasir dan amalan muta'addi. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya amalan muta'addi dulu. Amalan muta'addi adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik manfaat ukhrawi seperti mengajarkan ilmu dan dakwah ilallah, bisa juga manfaat duniawi seperti menunaikan hajat orang lain, menolong orang yang dizalimi. Nah, lihat, muta'addi berarti amalan yang manfaatnya untuk orang banyak. Contoh tadi,
amalannya adalah mengajarkan ilmu. Dia punya ilmu misalnya, oh Ustadz saya sudah bisa baca Quran, saya boleh ngulang TPA atau tidak. Nah, dia punya amalan mutaaddi berupa mengajarkan ilmu. Iqra Quran. Ada juga di sini dakwah. Ya, terserah dia mau dakwah untuk anak-anak, mau dakwah untuk remaja, dewasa, tiang sepuh. Tergantung tingkatan ilmunya masing-masing. Ya, dia mampu untuk lingkup kecil, mampu juga untuk lingkup besar, tergantung. Terus sekarang amalan qasir. Amalan qasir adalah amalan yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja, seperti puasa dan iktikaf. Nah, itu diperbaiki, pelakunya saja, hanya manfaat untuk pelakunya saja. Berarti manfaatnya untuk perorangan. Jadi manfaatnya itu untuk per orang, per individu. Contoh, dia puasa. Puasa manfaat untuk dirinya. Orang lain gak dapat manfaat. Dia iktikaf. Iktikaf manfaat untuk dirinya. Orang lain gak dapat manfaat. Dia sholat. Manfaat untuk dirinya. Itu namanya amalan qasir. Sekarang kita lihat manakah yang lebih afdal. Manakah yang lebih afdal? Apakah amalan qasir ataukah amalan muta'addi? Para fuqaha syariat bahwa amalan muta'addi yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama dari amalan qasir yang manfaatnya untuk diri sendiri. Amalan muta'addi kata para ulama lebih utama daripada amalan qasir. Amalannya manfaatnya untuk orang banyak lebih utama daripada amalan qasir yang manfaatnya untuk diri sendiri. Sekarang kita lihat di antaranya yang dijadikan dalil. Di antaranya yang dijadikan dalil adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi." Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Coba lihat, perbandingan bulan dibanding dengan bintang-bintang. Bulan di malam Badar itu berarti bulan purnama. Terang kan? Kalau bintang-bintang cahayanya gimana? Kecil kan? Ya. Kalau bulan purnama, bulan tersebut cahayanya terang. Orang lain bisa ngambil manfaat. Ini jelaskan tentang keutamaan seorang alim, ahli ilmu. Lebih utama daripada ahli ibadah. Ahli ibadah itu manfaat untuk dirinya sendiri. Kalau ahli ilmu punya ilmu, yang lain dapat. Yang lain dapat manfaat. Ini hadis ini disampaikan oleh Abu Darda ketika dia mendengar waktu itu ada seorang datang jauh-jauh dari Madinah ke Syam, Damaskus, dengan perjalanan yang dulu ditempuh. Dulu belum ada pesawat, berarti dia lewat jalan darat. Orang ini datang jauh-jauh dari Madinah, ketemu Abu Darda. Abu Darda pas lagi nongkrong dengan murid-muridnya di masjid. Maka dia jauh-jauh kemudian bilang pada Abu Darda, "Abu Darda, saya ini jauh-jauh dari kota Madinah. Saya ingin dengar hadis ini darimu langsung. Saya nggak mau dengar dari orang lain. Karena kamu punya riwayat ini langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin dengar satu hadis ini. Cuma dengar satu hadis. Cuma darimu saja." Jauh-jauh dari mana tadi? Madinah ke Syam. Itu beda negara loh itu. Belum ada pesawat. Cuma dengar berapa hadis? Satu hadis. Barakui langsung mulai, coba lihat. Kalau zaman ini mungkin gak itu ya? Ada orang rajin kayak gitu, coba lihat. Datang jauh-jauh, cuma dengar satu hadis. Wes rampung, terus pulang. Cuma dapat satu hadis saja. Langka kalau sekarang. Ora ono itu langka. Langka kayak kue. Ya, sulit kalau zaman ini. Cuma dengar berapa hadis tadi? Satu hadis.
Setelah dengar langsung pulang ke Madinah lagi, cuma dapat 1 hadis. Kalau zaman kita sudah ada WA, Bu aku dikirimi WA itu hadisnya. Nah, iya enggak? Ini belum dapat buletin. Ustaz tolong kirimi saya buletin dong. Nah itu. Kalau ini enggak, dia datang bukannya mau dengar itu langsung. Karena masalahnya hadis ini butuh didengar langsung. Siapa tahu kalau lewat orang lain nanti lafadznya sudah beda. Sudah ada tambahan-tambahan, mau dengar langsung. Maka disampaikan hadis yang panjang, tengah-tengah hadisnya ada hadis ini. Abu Darda sampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna fadl alimi alal abidi ka fadl qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Itu ya, itu cerita kalau ulama dulu semangat untuk belajar ilmu agama. Ada yang belajar itu semalam suntuk ada. Saking inginnya ilmu itu dijaga. Kalau orang itu tahu keutamaan ilmu, dia paling itu mau begadang itu tiap malam itu. Untuk bisa jaga ilmu tadi. Makanya Abu Hurairah itu senangnya begadang dikarenakan untuk ngulang-ngulang hadis. Ya ini bukan nonton bal-balan loh ini. Ini begadangnya untuk ngulang-ngulang hadis. Ini bukan seperti kita jagongan di siskamling, bukan. Ini lagi ngulang hadis. Malam begadang. Ilmu itu saking pentingnya dia pengen jaga itu loh. Kalau kita ya sudahlah pokoknya ngaji aja. Wah, paling gurus minggu pisan wae malam Kamis wae wis aku wis. Sudah lumayan. Nah. Ini tiap malam. Ya, ini pun hanya 1 jam. Iya tak? Ya walaupun ya perjalanannya ada juga 1 jam juga ada. Ya alhamdulillah. Setelah itu pulang. Ketemu lagi kapan? Malam Kamis esok. Itu pun nanti lali coba. Iya tak? Apa materi minggu ini apa? Embuh pokoknya ono pokoknya wis ngerti aku. Kok tak nih ujian kabeh ora lulus iki. Apa Pak sudah lulus? Wah sombong itu. Ngomong. Ya. Terus juga hadis. Lihat lagi di sini kita lagi bahas ya amalan yang manfaatnya untuk orang banyak, pahalanya lebih besar. Hadis kedua. Fawallahi la ayyuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'ami. Demi Allah, sungguh 1 orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Nah, kita jadi perantara orang lain dapat hidayah. Contoh bagaimana? Contoh ngajak tetangga ngaji. Contoh ngajak tetangga atau jamaah masjid ikut pengawasan, jenengan bawa. Itu perantara atau tidak itu? Wah Ustaz, itu yang ngikut itu 2 bis. Ya sudah dapat pahala 2 bis. Wah, banyak pahala. Banyak pahala. Oh Ustaz saya cuma bisa 1 orang. Ya sudah 1 orang ini dapat ini. Yang penting jaga istiqomah terus. Oh Ustaz saya ngajak nggak ada yang mau. Ya sudah yang penting wes ngajak. Ya atau ada yang diajak nggak mau kan? Ya sudah yang penting jenengan sudah ngomong ayo ngaji. Sama seperti jenengan ngajak sholat. Maka muazin itu tukang azan itu sebagian ulama itu nganggap lebih afdol daripada imam masjid. Mending itu jadi muazin daripada jadi imam. Kenapa? Kalau muazin panggil orang banyak, imam gur ngimami. Ya tak? Kalau dia manggil 40 orang datang, wah pahala di borong muazin. Ya imam ya gur ngimami. Ya muadzin ya imam. Kalau muadzin nangkap imam berarti kabeh diborong. Wah, kuwi. Borongan wis jadi muadzin, sing iqamah ora ana iqamah meneh. Terus apa? Ngimami. Seperti ora Jumatan wae iki. Kacau kalau Jumatan ini. Sudah naik mimbar turun lagi azannya. Itu kan ngawur nanti kalau Jumatan. Ini jangan Jumatan aja. Tapi ada pernah itu cerita itu. Ustadz saya waktu itu khutbah Jumat saya azan sekalian. Kepiye kami diborong.
Khutbah Jumat sekalian dia azan slide iqomah lagi. Itu jamaah kayak bagaimana itu lo coba lihat. Kepiye jamaah guru anak-anak ya orang mungkin ya. Udah ya. Dia kalau bawa berapa orang, nah itu lebih baik tadi daripada unta merah. Dia jadi perantara orang lain dapat hidayah. Contoh tadi ngazan, azan tadi ya, azan manggil orang. Contoh tadi ngajak orang ya ngaji. Contoh ngulang ilmu, ada yang jadi baik lewat perantaraannya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ini menunjukkan ada amalan yang manfaat untuk orang banyak. Terus dalam hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Nah, barang siapa yang beri petunjuk, bisa ngulang ngaji, bisa berikan ilmu, bisa lewat tulisan, bisa dengan nyebar tausiah, bisa lewat ceramah, bisa lewat khutbah Jumat, bisa lewat kultum gitu, ngajak orang. Atau di rumah dia ngajak anak, di rumah dia ngulang istrinya belum pakai jilbab, dia ngajak ya, ngajak istrinya supaya berubah, dia ngajak ngaji, akhirnya alhamdulillah istrinya dapat hidayah, pakai jilbab. Ada bapak gitu ngajak istri, ada gak? Bonten apa bapaknya yang diajak istri? Bisa juga. Kalau jangan ngajak istri pakai jilbab, alhamdulillah bapak dapat hidayah. Ada istri ngajak suami mbok sholat kineng masjid toh, nah istrinya dapat pahala. Karena ada yang istrinya rajin jamaah terus di masjid, suami ora. Maghrib ngisa growedangan nang omah coba. Yang mangkat nang masjid siapa? Wah, istri. Akhirnya istri ngajak-ngajak suami pelan-pelan gitu diajak. Alhamdulillah lama-lama ngikut, istri dapat pahala situ karena ngajak. Jadi perantara yang lain dapat kebaikan. Nah, terus Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah berkata. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala berkata, pelaku ibadah qasirah hanya mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Jika ia meninggal dunia, amalannya akan terputus. Adapun pelaku ibadah muta'addi, maka walaupun meninggal dunia amalannya tidaklah terputus. Nah, tadi kalau amalannya pahalanya untuk diri sendiri, manfaatnya untuk diri sendiri, berarti kalau meninggal dunia terputus. Namun kalau muta'addi amalannya untuk orang banyak, pengaruhnya untuk orang banyak, manfaatnya yang lainnya dapat. Kalau dia meninggal dunia, yang lain masih pakai amalannya tadi, maka amalannya terus mengalir pahalanya. Paham ya? Contoh, ini sebagian ulama yang kemarin saya singgung, masih boleh kan kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Kata ulama Komisi Fatwa Saudi Arabia itu katakan ini masuk sedekah jariyah. Siapa yang beri? Anaknya niatkan untuk orang tua. Ya kan? Orang lain berarti yang melakukan. Maka pahalanya nanti orang tua ikut dapat juga walaupun sudah meninggal dunia. Apa tadi fungsinya? Sedekah jariyah. Jadi misalnya jamaah di masjid jenengan ini ada satu orang mau kurban, dia bawa kambing, dia niatkan atas nama simbah. Boleh nggak diterima? Boleh. Nanti jadi sedekah jariyah, yang lain manfaatkan. Wah, itu pahalanya ngalir itu untuk dia. Untuk dia yang sudah meninggal dunia. Kalau dalam mazhab Syafi'i katakan butuh wasiat, namun yang tepat tidak pakai syarat wasiat. Tanpa wasiat pun tetap pahalanya ngalir pada orang yang telah meninggal dunia. Terus Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid katakan lagi. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menerangkan bahwa keutamaan di sini dari sisi jenis,
bukan berarti semua amalan muta'addi lebih afdal dari amalan qasir. Salat, puasa, dan haji termasuk dalam ibadah qasirah dalam hukum asalnya. Namun ibadah ini termasuk dalam rukun Islam dan amalan Islam paling penting. Nah, salat, puasa, haji memang manfaatnya untuk diri sendiri. Namun kalau sudah bicara salat wajib 5 waktu, tentu kalau mau dibandingkan dengan kita ngurus orang lain, kita punya kewajiban tiap individu untuk sholat. Jadi nggak boleh orang bilang, ah sudahlah saya yang penting banyak sodako saja, sholat nggak masalah saya tinggalkan. Oh nggak bisa. Tetap sholat jadi kepentingan, ini amalan luar biasa walaupun manfaatnya untuk diri sendiri. Jadi tidak semua. Dari jenisnya memang iya, yang muta'addi, yang manfaatnya untuk orang banyak pahalanya lebih besar. Namun tidak bisa diterapkan untuk semua amalan. Maka ada kesimpulan yang bagus dari Ibnul Qayyim di bawah ini. Para ulama berkata, inna afdalal ibadatil amalu ala maradatir rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqti wa wadhifatihi. Ibadah yang paling afdal adalah amalan yang dilakukan sesuai ridha Allah dalam setiap waktu dengan memandang pada waktu dan tugas masing-masing. Nah, ini waktunya kapan? Amalannya ada di situ, amalan itu paling afdal. Tugasnya apa? Maka kalau ada amalan di situ, berarti amalan ini paling afdal. Jadi dilihat dari waktu dan tugas. Saya contohkan di sini misalnya. Kalau orang berjihad, sekarang disuruh perintah berjihad, maka amalan yang paling afdal adalah jihad. Walaupun ketika itu dia tinggalkan sholat malam, dia tinggalkan situ puasa di siang hari, mungkin sholatnya jadi dikosor karena dia butuh bersafar, tetap jihad lebih afdal daripada dia nanti pertahankan sholat malam. Sholat malam dia tinggalkan gak masalah. Contoh lagi, di rumah tamu hadir, waktunya ketika itu paling afdal ngurus tamu apa baca Quran? Ngurus tamu. Tamu hadir, jenengan ini lagi baca Quran nih. Terus tamu tok. Terus layani tamu tadi yang hadir atau baca Quran? Layani tamu, nggak bisa bilang, wah enggak Pak, jenengan pergi dari sini saja. Saya lagi baca Quran nih. Enggak. Atau tamu sudah masuk terus, Pak tunggu 1 jam ya Pak, saya lagi baca Quran. Oh nggak bisa. Afdolnya kalau hadir tamu berarti layani tamu. Contoh lagi, waktu sahur paling afdolnya apa? Situ sholat tahajud, baca Quran, berdoa, berzikir, beristighfar. Ada orang sini sekarang butuh ilmu, nanya, butuh bimbingan, nanya sesuatu, butuh diajarkan ilmu. Dia lagi nanya nih pada seorang yang punya ilmu. Lebih afdal orang yang punya ilmu layani ini, yang butuh bimbingan, yang butuh pengajaran, daripada dia sibuk yang lain. Contoh lagi, sekarang lagi kumandang azan, terus lagi baca Quran. Lebih afdal mana? Mendengarkan azan terus menjawab azan. Baca Al-Quran nanti bisa berazan. Sholat 5 waktu tiba. Sholat 5 waktu tiba. Lebih afdal apa? Lanjut dagang apa sholat? Sholat. Lanjut sholat. Sholat sudah saya berhenti aktivitas dulu. Nah, saya penuhi sholat di situ. Ada orang sekarang, dia lagi butuh bantuan. Wah, ini ada orang ini jatuh nih, kecelakaan, ditabrak. Jenengan punya aktivitas yang lainnya itu. Mungkin ada juga yang lagi sholat di masjid, tapi ini pas di depan masjid. Mana yang dilakukan ketika itu? Menolong orang. Ya, nolong orang terlebih dahulu. Maka tergantung amalan masing-masing waktu dan tugas masing-masing. Contoh lagi Ibnu Qayyim sebutkan, untuk di rumah nih, istri dengan suami, ya,
Ada di situ kebutuhan suami, ada di situ istri butuh untuk baca Quran. Mana yang lebih didahulukan? Misalnya bertabrakan satu waktu. Ngurus suami apa baca Quran? Ibu-ibu? Harus paham berarti. Karena ada suami. Uang coba lihat coba. Ini saja mau puasa sunnah Ji. Coba lihat puasa sunnah, ada suami saja harus minta izin loh. Karena kalau siang-siang itu suami macam-macam, ya pokoknya gur manut. Paham Bu? Apalagi cuma baca Quran aja. Ini saja lagi puasa apa? Puasa sunnah loh. Suami bilang batal kau mau ya. Siang-siang kau batal. Gur puasa sunnah. Manut nggak? Manut. Manut coba lihat itu. Karena tugas bertepatan dengan tugas. Contoh di kantor ada tugas kerja coba. Boleh nggak dia bolos kantor cuma karena ada pengajian pas di samping kantornya? Boleh nggak? Oh nggak boleh. Tugas sekarang kok. Memang kerjaan kantor nggak bisa bolos. Wah Ustaz Pak saya mau ngaji nih, bilang ke atasan. Ngaji itu lebih afdol daripada kerja. Wah saya pecat langsung itu. Ya kan kalau dia kantor terus dia kabur dari kantor ngaji di sebelah. Sekarang kan jam kantor. Harus masuk kantor jam 7, pulang jam 4 misalnya. Di samping kantornya ada pengajian, Ustadz Abdu ngisi. Boleh nggak bolos? Dia kabur. Yo ini bos saya ini nggak ada ini. Terus ikut pengawasan 1 jam, terus balik lagi kerja. Boleh nggak? Nggak boleh. Harus izin dulu. Kalau nggak diizinkan, mohon iya kalau nggak diizinkan. Ya sudah. Paham kan? Karena sudah jadi tugas. Itu loh contohnya. Sama yang kuliah juga. Ini jam kuliah. Wah sudahlah saya bolos saja lah. Yang penting saya ngaji. Ngaji itu lebih utama daripada dunia. Wah orang tuanya marah-marah wajar. Kamu nih jam kuliah kok malah bolos, kok malah ngaji sama Ustadz Abdu. Wah kalau saya tahu saya ngusir dari kajian itu. Mas kerja sana, kuliah sana, gitu. Karena waktunya sudah jadi tugas, sudah pas waktunya. Dia kerja yo kerja, kuliah yo kuliah. Itu amalan yang utama karena sesuai dengan waktu, sesuai dengan tugas. Namun kalau usahanya sendiri ya gur angkringan ya bolos ya ora apa-apa libur. Gur dhewe kok. Dia punya sendiri, bos sendiri. Ya enggak. Wah Ustaz pelanggan saya pergi ya biarin. Gur ngarit ya bisa. Sapi ini orang makan ya ora apa-apa. Itu dah paham tak? Kalau punya sendiri ya gampang. Libur. Ustaz sapi saya nggak makan, biarin. Allah kasih rezeki nanti. Dia cari sendiri kayak gimana, kayak mikir pokoknya. Itu kalau punya sendiri, kalau ini di bawah orang lain, ada bos, ada atasan, ada direkturnya, ada manajernya, ya minta izin. Nggak bisa kabur dari tempat kerja gitu, alasannya ngaji coba. Ustadz Abdu lagi. Oh, kalau saya jadi atasan sudah tak pecat itu anak buah ini. Ngil-ngilan itu. Karena ada waktu, ada tugasnya. Terus berikutnya. Sekarang masuk Riyadhus Shalihin. Tadi sudah paham ya? Ada berarti manfaat, ada amalan yang manfaatnya untuk diri sendiri, ada amalan yang manfaatnya untuk orang banyak. Kalau kita ngaji malam ini, manfaatnya untuk siapa? Diri sendiri. Plus orang lain enggak? Plus. Nah, berarti masuk qasir, masuk mutaaddi. Jadi manfaatnya banyak. Dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat daripada di rumah gur nonton TV. Sinetron lagi gur nambah dosa. Coba lihat itu ya Allah. Anak langit sisa. Anak langit ke apa anak langit? Ora ngerti blas. Hah? Sinetron baru itu. Pak Sudar. Saya enggak nonton
Lah ibu nggak ngerti kok. Ibu-ibu ya jenengan paling kancani istri paling ya. Saya aja nggak tahu itu judul apa itu. Wes ngaku wes ora apa-apa.